Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman, adik-adik, anak-anak. Sebelum misa saya bertanya pada Miss Dinar SMP, apakah kata inkubator dimengerti? Rupanya dimengerti. Maka saya memakai bahan hari ini, inkubator. Mengapa saya memakai itu? Karena saya kepo dan sangat ragu-ragu dengan cerita Injil hari ini. Dan saya bertanya-tanya, mengapa Matius mengisahkan kelahiran Yesus seperti ini? Apakah memang kejadiannya seperti itu? Ini adalah warta gembira bukan kepada Maria tetapi kepada Yusuf. Tetapi apakah ceritanya seperti itu? Menurut para ahli tidak harus seperti itu. Karena Injil adalah refleksi iman, bukan kaleidoskop akhir tahun. Maka kita mau belajar dari refleksi iman si penulis Matius ini. Mengapa saya memakai kata inkubator? Karena untuk menjawab pertanyaan kepo saya atas teks ini, zaman tradisional bangsa Semit dulu, perempuan biasa dalam masyarakat patriarkal tidak ada harganya juga dalam hal melahirkan anak. Yang membuat anak adalah laki-laki, bukan perempuan. Perempuan itu hanya inkubator. Maka dalam tradisi Jawa mungkin masih ada sisa-sisa seperti itu. Orang tidak akan memanggil ibu atau nama ibu, tapi akan menyebut nama bapaknya atau nama anaknya. Kalau dalam kitab suci jelas contohnya. Kita pernah mendengar ibu dari anak-anak Zebedeus. Jadi alih-alih memanggil nama ibu, kita nggak tahu siapa nama ibu itu, tapi yang ditegaskan di situ adalah ibu dari anak-anak si Zebedeus. Karena Zebedeus itulah tokohnya yang perlu dikenal, laki-laki. Cerita ini mirip dalam tradisi Yahudi, Semit waktu itu, nggak ada konsep orang tua seperti sekarang, laki-laki dan perempuan menikah dan anak mereka itulah anak kedua orang tua. Tidak ada kedua orang tua, adanya adalah laki-laki. Itu catatan pertama. Catatan kedua, kalau dikatakan dalam kitab suci bahwa Daud
melahirkan siapa? Salomo, atau laki-laki mana melahirkan siapa? Memperanakkan siapa? Itu maksudnya. Bukan pertama-tama secara fisik laki-laki ini menghadirkan si anak. Melainkan anak itu menyerupai bapak. Menyerupainya itu bukan menyerupai mata, kepala, dan sebagainya. Tapi sifat-sifat, karakter, nilai-nilai, paradigma hidup yang diperjuangkan bapaknya, itulah yang nurun pada anaknya. Itu maksudnya memperanakkan. Dengan demikian, penulis Matius itu sebetulnya hanya mau mengatakan bahwa Yesus ini yang dikandung Maria adalah sungguh-sungguh anak Allah. Artinya, dia menampakkan wajah Allah. Melihat Yesus ini kelak berarti melihat Allah, karena sifat-sifat yang dia bawa itu adalah sifat-sifat Allah. Dengan demikian, katakanlah Maria tidak punya peran di situ tampaknya, tapi di bagian lain nanti kita akan lihat. Nah, di teks bacaan hari ini, Yusuf kita dapati seakan-akan mengalami keraguan. Tetapi keraguannya bukan seperti yang di film-film yang digambarkan Yusuf jadi curiga pada Maria. Ini dia main dengan laki-laki lain ini. Lalu dia ragu-ragu, sama sekali tidak begitu. Yusuf akhirnya tahu bahwa Maria hamil karena kerjaan Roh Kudus. Problem Yusuf bukan soal dia menjadi sedih karena dalam waktu kurang dari setahun Maria sudah hamil. Problemnya adalah, lalu saya di mana ini tempatnya? Lah belum apa-apa kok sudah hamil. Mukaku mau ditaruh di mana sebagai laki-laki? Anaknya sopo? Yusuf tidak tahu bagaimana dia mesti bertindak. Di situ dikatakan Yusuf tulus, orang yang tulus hati. Tulus hati dalam teks hari ini maksudnya bahwa orang ini sungguh-sungguh mau mendengarkan hukum Allah. Dan kalau dia mendengarkan hukum Allah, apa artinya? Maria dirajam. Yusuf mesti declare, mesti menyatakan bahwa yang dikandung Maria bukan anakku. Maria akan mati. Dan Yusuf tidak tahu bagaimana caranya. Lalu di sini dikatakan dia mau menceraikan, tetapi sebetulnya terjemahan itu tidak tepat menceraikan. Maksudnya Yusuf membiarkan Maria bebas. Dia tidak mau menambah skandal, tidak mau bikin perkara secara publik. Maka dia membiarkan Maria bebas. Tetapi pada saat Yusuf mencari terang, malaikat datang kepadanya dan menegaskan, "Tidak usah takut. Tetaplah tunanganmu itu jadikan istrimu. Karena nanti peranmu adalah penting dari sudut garis keturunan Daud." Yusuf membuat Yesus ada hubungannya dengan Daud. Maka apa yang dibuat Yusuf pertama kali? Dia mengikuti kehendak Tuhan lewat malaikat. Nanti dia akan menamai bayi itu dengan nama Yesus. Yesus itu nama pasaran. Kalau Jawa nggak tahu, Budi mungkin ya. Budi, di sini berapa yang namanya Budi? 10, banyak. Yang namanya Setiawan berapa? 5, nah, lumayan. Kalau malam Setiawati, kalau awan Setiawan. Tapi nama Yesus yang diberikan ini adalah sosok penyelamat. Immanuel, Tuhan bersama kita. Pertanyaan lanjutannya adalah, apa artinya bahwa Tuhan menyelamatkan kita? Apa artinya Mesias?
Dan saya senang dengan kejadian yang sekarang cukup populer, Piala Dunia. Orang menonton bal-balan, dan di tengah tontonan itu orang bisa berkomentar macam-macam. Entah duduk di tribun, di VIP, di depan televisi dan sebagainya, orang bisa berkomentar. Jangan-jangan Mesias yang kita nantikan adalah Mesias seperti yang sedang bertanding bal-balan. Sosok yang ada di sana, jangan-jangan Allah yang kita nantikan adalah Allah yang menyelamatkan kita, memenuhi keinginan-keinginan kita. Dan perkara kita semua selesai oleh Tuhan, karena kita punya mental penonton. Sayangnya, Mesias yang disodorkan pada kita bukan Mesias yang jadi tontonan. Mesias yang membuat orang sungguh-sungguh mesti bertobat. Tidak ada harapan orang Israel yang terpenuhi dalam diri Mesias ini. Dalam arti, ada kelompok Saduki, orang-orang kaya yang menguasai bisnis bait Allah. Mereka menginginkan nanti dunia peribadatan akan lebih agung lagi, lebih mewah dan seterusnya. Orang Farisi berharap bahwa hukum sungguh-sungguh dilaksanakan secara sempurna. Orang yang salah dihukum, yang baik diberi ganjaran. Orang Zelot, bandit, kelompok yang menginginkan mereka merdeka dari penjajahan Romawi, maka Mesias berarti ikut mereka melawan penjajah Romawi. Dan jangan lupa kalau Bapak Ibu teman-teman minggu lalu ke gereja dan ingat bacaan Injilnya, Yohanes Pembaptis pun rupanya keliru mengharapkan Mesias. Dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya, apakah betul kamu Mesias atau orang lain lagi? Dan Yesus cuma menjawab, lihatlah apa yang sudah terjadi. Yohanes Pembaptis selama ini bersuara keras di padang gurun, memaklumkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan kalian semua harus bertobat, karena kalau tidak Allah akan menghukum kalian. Yesus dilaporkan oleh murid-murid Yohanes Pemandi malah pesta sama pendosa. Yesus malah mengampuni orang berdosa. Yesus malah mendekati orang kusta yang mesti disingkirkan dari masyarakat. Lah, berarti yang diharapkan Yohanes Pembaptis meleset. Maka pertanyaan untuk kita sekarang adalah, seandainya kita menerima diri kita, laki-laki perempuan, adalah inkubator, mungkinkah kita menantikan Mesias yang di dalamnya kita berperan sebagai inkubator, yaitu menanamkan sifat-sifat Allah, menanamkan paradigma kehidupan yang dibawa oleh Allah kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada teman, dan semua saja. Kalau tema hari ini adalah ketaatan menghadirkan Immanuel, itulah Allah bersama kita yang kita hadirkan sebagai inkubator untuk lebih menunjukkan sifat Allah, sifat ilahi daripada yang lain-lain. Maka barangkali bagi yang sedang mengandung beberapa bulan, bisa jadi menyetelkan drama suci di perut kandungan. Barangkali yang sedang punya anak balita bisa menghadirkan sosok yang lebih bapai, ngorang tuani dan sebagainya, yang menerima anak yang jatuh, yang menerima anak yang salah, yang mengampuni orang yang sudah sedemikian bikin jengkel dan seterusnya. Saya kira itulah artinya kita menantikan Mesias
dan ketaatan kita menghadirkan Allah yang bersama kita. Semoga Tuhan membantu upaya kita. Amin.